Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Sri Wahyuni dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan pelajari tentang mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 semester 1 mengenai persamaan trigonometri. Kali ini kita akan pelajari tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, bagaimana rumusnya? Perhatikan penjelasan berikut. Persamaan trigonometri dasar itu memuat dua rumus. Jadi yang pertama rumus menggunakan sudut dalam bentuk derajat. Kemudian yang kedua menggunakan sudut dalam bentuk radian. Nah, untuk sudut dalam bentuk derajat, perhatikan rumusnya untuk sinus, cos dengan tan. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk rumus sinus. Jadi kalau untuk sin itu nilai X-nya ada 2. Ini X1 alfa ditambah K kali 360 dan X2-nya 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang berikut, untuk mencari cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X-nya juga ada 2 untuk sinus dengan cos. Jadi nilai X1-nya alfa tambah K dikali 360 derajat, X2-nya negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang berikut untuk tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jadi nilai X-nya itu hanya 1, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, ini rumus persamaan trigonometri dalam bentuk derajat, jika sudutnya derajat. Atau rumus yang kedua, itu kita menggunakan rumus sudut radian, phi radian. Jadi semua nilai derajat itu kita ganti dengan radian. Jadi ini rumusnya hampir sama, cuma bedanya ini adalah sudutnya saja yang berbeda. Jadi yang kalau dalam derajat itu untuk sin nilai X-nya alfa ditambah K dikali 360. Kalau dalam bentuk radian alfa ditambah K dikali 2π. Jadi 360 derajat diganti dengan 2π. Ya. Untuk X2-nya, 180 derajat dikurang alfa, kalau dalam bentuk radian kita ganti dengan phi dikurang alfa ditambah K dikali 2π. Jadi 360 derajat, ini kita ganti dengan 2π. Kemudian 180 derajat, ini kita ganti dengan phi. Jadi rumus persamaan trigonometri dasar itu ada 2 ya, dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Begitu juga untuk nilai cos. Kalau pada derajat, dia alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk nilai X, X1-nya. Kalau pada radian, itu alfa ditambah K dikali 2π. Jadi 360 derajat kita ganti dengan 2π. Begitu juga dengan X2-nya, negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat kita ganti dengan negatif alfa ditambah K dikali 2π. Dan untuk tan, alfa ditambah K dikali 180 derajat dalam bentuk radian menjadi A ditambah K dikali phi. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, ini dalam bentuk derajat ya, karena di sini diketahui sudutnya adalah sudut derajat. Sin X sama dengan sin 50 derajat dengan nilai X itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi X-nya di sini dibatasi. X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi X-nya, kalau dia kurang dari 0 berarti tidak merupakan himpunan penyelesaian. Begitu juga kalau X-nya lebih dari 360 derajat juga bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi nilai X-nya dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Karena di sini menggunakan sin, maka kita pakai rumus sin untuk sudut derajat. Maka penyelesaiannya, sin X sama dengan sin 50 derajat diperoleh nilai X, X1-nya ini ya. Kalau rumusnya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan
50 karena sudutnya 50 derajat. Jadi X sama dengan 50 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai K-nya. Nilai K adalah bilangan bulat, kita mulai dari 0. Jika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 50 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Sehingga 50 derajat ditambah 0 itu hasilnya sama dengan 50 derajat. 50 derajat ini masuk dalam himpunan penyelesaian 0 sampai 360. Masuk dalam intervalnya ini ya, maka 50 derajat ini merupakan himpunan penyelesaian. Kita checklist seperti ini. Checklist ini artinya dia memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Berikut untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, nilai K-nya kita ganti dengan 1. Jadi di sini nilai X sama dengan 50 ditambah K-nya kita ganti 1. 1 dikali 360 derajat sama dengan 50 ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Sehingga 50 ditambah 360 sama dengan 410 derajat. 410 derajat ini sudah melebihi daerah intervalnya, sudah lewat dari 360 derajat. Maka 410 derajat bukan merupakan himpunan penyelesaian. Di sini kita beri tanda silang. Jika dia sudah tidak memenuhi, maka kita lanjut ke nilai X yang kedua. Jadi ini tadi X yang pertama, ingat ya untuk sin itu nilai X-nya ada 2. Yang pertama alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X yang kedua nilainya 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini 180 derajat dikurang alfa, alfanya kita ganti dengan 50. Maka hasilnya sama dengan X sama dengan 180 dikurang 50 sama dengan 130. 130 ditambah K dikali 360 derajat. Ini rumus untuk mencari X2. Sekarang kita cari nilai K. Nilai K kita awali dari 0. K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan K-nya kita ganti 0. 130 ditambah 0 kali 360 sama dengan 130 ditambah 0, hasilnya sama dengan 130 derajat. 130 derajat ini memenuhi interval, daerah intervalnya ini. Maka 130 derajat kita checklist. Lanjut, K sama dengan 1. K sama dengan 1, nilai K-nya kita ganti dengan 1, maka nilai X menjadi 130 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 130 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya sama dengan 490 derajat. 490 derajat ini sudah melebihi 360 derajat. Maka 490 derajat bukan merupakan himpunan penyelesaian. Di sini kita beri tanda silang. Nah, hasilnya terakhir himpunan penyelesaiannya itu adalah yang memenuhi yang kita checklist seperti ini. Yaitu 50 derajat dengan 130 derajat. Jadi kita urutkan daerah himpunan penyelesaiannya dari nilai sudut yang terkecil. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian untuk contoh soal nomor 1. Berikut nomor 2. Contoh soal nomor 2, cos 4x sama dengan cos 48 derajat. Nah, ini masih dalam bentuk sudut derajat, x-nya dari 0 sampai 360. Nah, perhatikan, cos 4x sama dengan cos 48 derajat, berarti 48 derajat ini merupakan sudut alfa. Jadi di sini kita ganti 4x sama dengan 48 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Untuk mencari nilai x, masing-masing sudutnya ini yang berada di ruas kanan ini kita bagi dengan 4, karena kita akan mencari nilai X, sementara di atas ini masih 4X. Jadi semua sudutnya ini kita bagi dengan 4. 48 derajat kita bagi 4, hasilnya sama dengan 12. Kemudian 360 derajat kita bagi dengan 4, hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka diperoleh nilai X sama dengan 12 derajat ditambah K kali 90 derajat. Nah, sekarang kalau sudah dapat nilai X-nya, kita cari nilai K. Kita mulai dari 0, K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 12 derajat ditambah K-nya kita ganti 0. 0 kali 90 itu 0, 0 tambah 12, hasilnya sama dengan 12 derajat. Ini memenuhi himpunan penyelesaian, maka 12 kita checklist. Berikut untuk K sama dengan 1. K-nya kita ganti 1.
1 dikali 90 hasilnya 90. 90 ditambah 12 hasilnya 102. 102 juga masih memenuhi himpunan penyelesaian. Maka di sini kita checklist. Lanjut, untuk K sama dengan 2. Nilai K-nya kita ganti 2. 2 kali 90 sama dengan 180 derajat. Ditambah 12, hasilnya sama dengan 192 derajat. Ini juga masih memenuhi. Lanjut, untuk K sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 dikali 90 itu 270 ditambah 12 hasilnya 282. Ini juga masih memenuhi, maka kita checklist. Kita lanjut K sama dengan 4. K-nya kita ganti dengan 4. 4 kali 90, 360 ditambah 12 hasilnya 372. 372 ini sudah melebihi daerah interval 360 derajat. Karena di sini dibatasi 0 sampai 360. Karena sudah lebih dari 360 derajat, maka 372 ini kita beri tanda silang. Artinya tidak merupakan himpunan penyelesaian. Nah, ini baru X1 ya. Ingat, untuk mencari cos itu nilainya adalah X1 dan X2. Nah, yang di sebelah kanan kita akan mencari nilai X2. Mencari cos, nilai X untuk cos itu ada dua. Yang pertama, X1-nya itu nilainya alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang X2-nya, negatif alfa. Jadi di sini karena alfanya min 48 derajat, maka negatif alfa sama dengan negatif 48 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Karena di sini masih berbentuk 4X, maka kita cari nilai X-nya. Jadi masing-masing sudutnya ini yang berada di ruas kanan kita bagi dengan 4. Negatif 48 dibagi 4 sama dengan negatif 12. 360 dibagi 4 hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka nilai X2-nya negatif 12 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Setelah dicari nilai X-nya, sekarang kita lanjut mencari nilai K. Kita mulai dari K sama dengan 0. Kita ganti di sini. K-nya 0. 0 kali 90 ditambah negatif 12. Atau negatif 12 ditambah 0 kali 90 hasilnya sama dengan negatif 12. Negatif 12 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian karena kurang dari 0. Nilainya kurang dari 0. Di sini dibatasi mulai dari 0. Jadi kalau negatif berarti kurang dari 0, itu tidak memenuhi. Maka di sini kita beri tanda silang. Kemudian yang berikut K sama dengan 1. K sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan negatif 12, K-nya kita ganti 1. 1 kali 90 dikurang 12, hasilnya 78 derajat. Ini memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Lanjut, K sama dengan 2. K sama dengan 2, K-nya kita ganti 2. 2 kali 90 dikurang 12, hasilnya sama dengan negatif 12 ditambah 2 kali 90, 180. 180 kurang 12, hasilnya sama dengan 168. 168 merupakan himpunan penyelesaian. Lanjut, K sama dengan 3. K sama dengan 3, K-nya kita ganti 3. 3 kali 90 dikurang 12, hasilnya sama dengan 258. 258 juga masih memenuhi. Kita lanjut K sama dengan 4. K-nya kita ganti 4. 4 dikali 90 dikurang 12, hasilnya sama dengan 360 dikurang 12, hasilnya 348 juga masih memenuhi. Berikut K sama dengan 5. K sama dengan 5, K-nya kita ganti 5. 5 kali 90 dikurang 12, hasilnya 450 ini ya. 5 kali 90, 450, dikurang 12, hasilnya sama dengan 438. 438 ini sudah tidak memenuhi karena sudah melewati interval. Daerah intervalnya adalah 360. Sudah melewati 360 berarti dia bukan merupakan himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya nanti kita urutkan dari yang terkecil. Nilai yang terkecil, sudut yang terkecil adalah 12, kemudian 78, 12, 78, kemudian 102, lanjut 168, kemudian 192, kemudian 258, kemudian 282, dan yang terakhir 348. Lanjut nomor 3. Tan 2X sama dengan tan sepertiga V. Daerahnya dibatasi dari 0 sampai 2V. Nah, ini kita menggunakan rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua yaitu menggunakan sudut radian. Ingat bahwa tan nilainya hanya 1 yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Itu nilai X-nya.
Sementara di sini dalam soal tan 2x sama dengan tan sepertiga V. Maka 2x sama dengan alfanya kita ganti dengan sepertiga V. Jadi di sini sepertiga V ini adalah merupakan alfa. Sepertiga V ini merupakan alfa. Jadi sepertiga V ditambah K dikali V. Untuk mencari X, maka masing-masing sudutnya ini yang berada di sebelah kanan, ruas kanan ini kita bagi dengan 2. Jadi sepertiga dibagi 2 hasilnya sama dengan 1/6. Kemudian nilai V ini ada nilainya 1 ya. 1 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1/2. Jadi nilai X-nya sama dengan 1/6 V ditambah K dikali 1/2 V. Nah, sekarang tinggal mencari nilai K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 1/6 V ditambah K-nya kita ganti 0. 0 dikali 1/2 V sama dengan 1/6 V ditambah 0, hasilnya sama dengan 1/6 V. 1/6 V ini daerahnya memenuhi ya, karena masih masuk dalam daerah intervalnya 0 sampai 2 V. Lanjut K sama dengan 1. K sama dengan 1, nilai K-nya kita ganti 1. 1 dikali 1/2 V, itu sama dengan 1/2 V. 1/2 V ditambah 1/6 V, ini kita samakan penyebut. Nah, jadi yang 1/2 ini kita ganti menjadi 3/6, supaya sama penyebutnya dengan 1/6. Jadi 1/6 ditambah 3/6, hasilnya sama dengan 4/6. 4/6 dapat kita sederhanakan menjadi 2/3 V. 2/3 juga masih memenuhi himpunan penyelesaian, karena berada dalam interval 0 sampai 2 V. Lanjut K sama dengan 2. K sama dengan 2, K-nya kita ganti 2. 2 kali 1/2 V itu nilainya sama dengan 1 V atau 2/2 V ditambah dengan 1/6 V. Nah, ini kita samakan lagi penyebut. 1/6 V ditambah 2/2 V kita ganti menjadi 6/6 V supaya penyebutnya sama. 1/6 ditambah 6/6 sama dengan 7/6 V. 7/6 V ini juga masih masuk dalam daerah himpunan penyelesaian 0 sampai 2 V. Jadi 7/6 V ini kita checklist. Yang berikut, K sama dengan 3. K-nya kita ganti 3. 3 dikali 1/2 hasilnya sama dengan 1/2. 3/2, 3 kali ke 1/2 sama dengan 3/2, ditambah dengan 1/6. Kita samakan penyebut. 3/2 kita ubah menjadi 9/6. Maka 9/6 ditambah 1/6, hasilnya sama dengan 10/6 V. 10/6 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, hasilnya menjadi 5/3 V. 5/3 V juga masih merupakan himpunan penyelesaian. Maka 5/3 V kita beri tanda checklist. Yang berikut K sama dengan 4. K-nya kita ganti 4. Jadi 4 dikali 1/2 V hasilnya sama dengan 2 V ya. 2 V ditambah 1/6 V. Atau 2 V itu sama dengan 4/2 V. 4/2 V kita samakan penyebut. Kita kalikan dengan 6. Kita kalikan dengan 2, maka diperoleh 12/6. Kita kali 3 supaya hasilnya sama penyebutnya 6, maka 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 dikali 3 sama dengan 6, jadi hasilnya 12/6. 12/6 ditambah dengan 1/6, hasilnya sama dengan 13/6. 13/6 ini sudah melebihi daerah himpunan penyelesaian, sudah 2 koma. Nilainya itu 2 koma, maka dia bukan merupakan himpunan penyelesaian, karena sudah lebih dari 2 V. Maka daerahnya kita beri tanda silang seperti ini. Setelah itu, kita tentukan himpunan penyelesaiannya, kita urutkan dari yang terkecil. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1/6, 2/3, 7/6, dan 5/3 V. Lanjut, contoh soal berikut. Cos 3x tambah 45 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini juga dalam bentuk sudut derajat. Daerahnya mulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita cari dulu yang dalam kurung ini 3x tambah 45 derajat. Alfanya sama dengan 60 ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari dulu untuk nilai X yang pertama. Nah, untuk mencari nilai X-nya, 3x-nya ini tetap. Yang derajatnya ini, sudut derajatnya ini kita satukan atau kita gabung. Jadi 60 derajat, 45 derajat,
kita pindah di sini menjadi negatif 45 derajat. Jadi 60 dikurang 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka nilai 3X sama dengan 60 dikurang 45 itu sama dengan 15 derajat. Maka 3X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka nilai X-nya semua yang berada di ruas kanan, ini sudutnya ini kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 360 dibagi 3 hasilnya 120. Maka nilai X-nya sama dengan 5 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Ini untuk X1. Selanjutnya kita cari nilai K. K-nya seperti biasa kita mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan K-nya kita ganti 0. 0 dikali 120 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, ini memenuhi. Lanjut, K sama dengan 1. K-nya kita ganti 1. 1 dikali 120 ditambah 5 hasilnya sama dengan 125. Ini juga memenuhi. Kemudian K sama dengan 2. 2 kali 120, 240 ditambah 5 sama dengan 245. Ini juga memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 3. 3 dikali 120 ditambah 5. 3 dikali 120 itu sama dengan 360. 360 ditambah 5 sama dengan 365. Ini sudah melewati daerah intervalnya. Maka 365 kita beri tanda silang. Nah, lanjut untuk X2. X2-nya, karena dia soalnya dalam bentuk cos, ingat ya, cos itu ada 2, X2-nya itu dalam bentuk min alfa atau negatif alfa. Jadi, 60 derajat, ini kita ganti menjadi negatif 60 derajat. Yang sebelah kirinya tetap tidak berubah. Jadi di sini 3X tambah 45 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka 3X sama dengan 45-nya kita pindahkan ke sini. Negatif 60 dikurang 45 ditambah K kali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 3X sama dengan negatif 60 dikurang 45 sama dengan negatif 105 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka nilai X-nya ini semuanya kita bagi dengan 3. Negatif 105 dibagi 3 hasilnya negatif 35. 360 dibagi 3 hasilnya sama dengan 120. Maka nilai X2-nya negatif 35 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita lanjut mencari nilai K. Kita mulai dari K sama dengan 0. Kita gantikannya dengan 0, maka 0 dikali 120 ditambah negatif 35 hasilnya tetap negatif 35. Negatif 35 ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Jadi di sini kita beri tanda silang. Yang berikut untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan negatif 35 derajat ditambah 1 kali 120. Hasilnya sama dengan 85. 85 ini memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Lanjut untuk K sama dengan 2. Nilai K-nya kita ganti 2. 2 dikali 120 dikurang 35 derajat. Hasilnya sama dengan 205 derajat. Ini juga memenuhi. Maka kita beri tanda checklist. Lanjut untuk K sama dengan 3. 3 dikali 120 sama dengan 360 dikurang 35 derajat. Hasilnya sama dengan 325. Ini juga masih memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 4, nilai K-nya kita ganti 4. 4 kali 120 sama dengan 480, dikurang 35 hasilnya 445. 445 sudah tidak memenuhi, maka kita beri tanda silang. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil, 5, kemudian 85, kemudian 125, kemudian 205, 245, dan yang terakhir 325. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Lanjut contoh berikut. Cos 2X sama dengan sin X, daerah himpunan penyelesaiannya atau daerahnya dibatasi dari 0 sampai 360. Nah, ini masih dalam bentuk sudut derajat. Perhatikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan ini berbeda. Ruas kiri dalam bentuk cos dan ruas kanan dalam bentuk sin. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk sin X, kita ganti dulu untuk yang ruas kanan. Sin X itu sama nilainya dengan cos 90 derajat dikurang X. Untuk yang ruas kanannya ini sin X. Jadi, sin X-nya kita ganti dengan cos 90 derajat dikurang X. Maka, cos 2X sama dengan yang sin X ini kita ganti dengan cos
90 derajat dikurang X. Jadi di sini cos 2X sama dengan cos 90 derajat dikurang X. Jadi sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya kita akan mencari nilai X1 dan X2. Kita mulai dari yang pertama dulu, X1-nya. 2X sama dengan, ini adalah alfa, 90 derajat dikurang X ini sama dengan alfa. Maka di sini 2X sama dengan 90 derajat dikurang X ditambah K dikali 360 derajat. Nilai X, semuanya kita kumpulkan, itu di ruas kiri. Jadi negatif X ini ke ruas kiri menjadi plus, jadi 2X tambah X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X tambah X itu hasilnya sama dengan 3X, maka 3X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk mencari nilai X, maka semua sudutnya ini kita bagi dengan 3. 90 dibagi 3 hasilnya 30. 360 dibagi 3 hasilnya sama dengan 120 derajat. Maka nilai X1-nya 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan, K-nya kita ganti 0. 0 kali 120 tambah 30 hasilnya 30 derajat, ini memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, K-nya kita ganti 1. 1 kali 120 ditambah 30 hasilnya 150 juga memenuhi. K sama dengan 2, K-nya kita ganti 2. 2 kali 120 ditambah 30 hasilnya sama dengan 270 juga memenuhi. Untuk K sama dengan 3, 3 kali 120 tambah 30 hasilnya sama dengan 390, ini sudah tidak memenuhi karena melewati daerah 360 derajat. Lanjut untuk X yang kedua. Ini tadi X yang pertama, sekarang X yang kedua. 2X sama dengan, kita ambil dari sini ya, 2X sama dengan negatif karena bentuknya cos. Ingat ya, kalau cos nilai X1-nya alfa, nilai X2-nya adalah negatif alfa. Jadi di sini kita tambahkan negatif 90 derajat dikurang X ditambah K dikali 360 derajat. Maka 2X sama dengan negatif dikali 90 sama dengan negatif 90. Negatif kali negatif X sama dengan positif X ditambah K kali 360 derajat. Nilai X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi di sini positif X kita ganti jadi min X. Jadi 2X dikurang X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X dikurang X hasilnya tinggal X. Maka X sama dengan negatif 90 ditambah K dikali 360 derajat. Ini adalah nilai X2-nya. Sekarang tinggal kita cari nilai K. Kita mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka nilainya 0 dikali 360 derajat dikurang 90 hasilnya negatif 90. Ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Lanjut untuk K sama dengan 1, K-nya kita ganti 1. 1 dikali 360 dikurang 90 hasilnya sama dengan 270 juga memenuhi. Kemudian K sama dengan 2. 2 kali 360 dikurang 90 hasilnya sama dengan 630. Ini sudah tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30, 150, dan 270. Jadi kalau ada nilainya sama, hanya satu kali saja kita tuliskan. Jadi himpunan penyelesaiannya 30, 150 derajat, dan 270 derajat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.